Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ada di mahasiswa di mata kuliah matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita mengenai fungsi. Baik, saya akan mulai dengan penjelasan awal tentang apa itu fungsi. Sebuah variabel y dapat diartikan sebagai fungsi dari sebuah variabel x apabila ada hubungan antara y dan x sedemikian rupa sehingga untuk tiap-tiap harga x yang dapat diasumsikan ada satu hubungan atau lebih dengan harga y. Pada pertemuan awal kita sudah membahas tentang himpunan ya. Jadi untuk memahami fungsi kita bisa kembali ke pemahaman tentang himpunan. Sebagai contoh ada dua himpunan ya, ada himpunan A dan ada himpunan B. Masing-masing anggota himpunan di A ini contoh adalah X dan B ini anggota adalah Y. Nah, nilai-nilai yang ada di himpunan B, contoh Y ini ditentukan dari nilai-nilai yang ada di X dengan suatu bentuk hubungan ya, yang disebut dengan fungsi dari X. Jadi contoh seperti ini kalau kita gambarkan. Jadi fungsi dari X sama dengan Y merupakan fungsi dari sebuah variabel X ya, apabila ada hubungan antara Y dan X sedemikian rupa sehingga untuk tiap-tiap nilai atau harga X ya dapat diasumsikan ada hubungan satu atau lebih dengan harga Y atau seperti itu. Jadi hubungan antara X dan Y ini ya ditentukan dari fungsi ya, fungsi X terhadap Y. Nah, notasi fungsi ya, dapat dituliskan dengan Y sama dengan F dalam kurung X, dibaca Y sama dengan fungsi dari X. Nah, di persamaan ini ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel bebas dan yang kedua adalah variabel terikat. Yang mana Y ini adalah variabel terikat ya. Sedangkan X ini adalah variabel bebasnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat dapat dituliskan sebagai fungsi dari X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contoh dari fungsi kuadrat antara lain Fx sama dengan X kuadrat min 16. Nah, ini ada kuadratnya ya. Kemudian B, Fx sama dengan X kuadrat min 7x plus 10 dan Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Nah, ini adalah contoh dari fungsi kuadrat, yang mana pada contoh yang ketiga ini nilai A sama dengan
sama dengan 2 ya, kemudian B sama dengan 3 dan C sama dengan min 2. Berikutnya kita lanjutkan ke akar-akar persamaan kuadrat. Jadi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah memfaktorkan. Jadi cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan kita ingat kembali tentang perkalian dari akar ya. Misalkan X plus X1 dikali X plus X2 sama dengan ini ya, X kali X kali X2, kemudian X1 kali X dan X1 kali X2. Nah, kita jabarkan, ini adalah X kuadrat ya, ini kemudian X dikali X2 tambah lagi X1 kali X kali X1 ditambah X1 kali X2 seperti ini. Kemudian jika bentuknya berbeda, X plus X1 dikali X kali X min X2 sama dengan cara yang sama, kita jabarkan X kuadrat min X kali X2 kemudian plus X kali X1 kemudian min X1 kali X2. Kemudian yang ketiga contohnya adalah X min X1 dikali X min X2, kita jabarkan lagi menjadi X kuadrat min X kali X1 kemudian ini juga X kali X2 kemudian tambah ya plus X1 kali X2. Ini penjabarannya. Nah, dengan memahami ini ya, penjabaran dari perkalian akar kuadrat ini, kita bisa menduga. Untuk contoh ini misalkan ya, 2x kuadrat min 7x min 15, atau kita mulai dari ini saja dulu yang mudah, contoh yang ini ya, x kuadrat min 7x plus 10. Kita bisa mencari dua angka yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 10 ini dengan mencari ya kemungkinan kombinasi angka dari kedua angka ini. Jika dikalikan hasilnya sama dengan 10 positif, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 7. Nah, kira-kira angka apa, dua angka apa saja yang memenuhi kemungkinan ini? Kita coba misalkan kombinasi antara angka plus 2 dan 5. 2 dikali 5 10, positif, betul. 2 ditambah 5 hasilnya positif 7. Nah, jadi ini tidak memenuhi. Kemudian kita coba lagi, misalkan
min 2 dan 5 positif. Min 2 kali 5 min 10. Sudah tidak mungkin. Kemudian kemungkinan yang lain 2 dan min 5 sama ya, 2 dikali min 5 sama dengan min 10, juga tidak mungkin. Kemudian kita lanjutkan, misalkan min 2 dan min 5, hasil perkalian dari min 2 dan min 5 sama dengan 10, memenuhi. Kemudian min 2 dikurangi min 5 sama dengan min 7. Jadi kombinasi dari min 2 dan min 5 ini adalah yang paling mungkin, sehingga persamaan x kuadrat min 7x plus 10 akarnya adalah x min 2 dan x min 5. Seperti ini. Mari kita jabarkan, kita buktikan. Nah, ini x kuadrat, kemudian min 5x, kemudian ini ya, maaf, min 2x ya, kemudian min 2 dikali min 5 plus 10 ya, sama dengan x kuadrat min 7x plus 10. Seperti itu ya, selesai. Nah, berikutnya kita bisa coba kombinasikan ini ya. Untuk contoh yang memfaktor ini, nah, di sini ada angka 2-nya ya, ada angka 2, sehingga di sini nanti kemungkinan ini adalah 2x ya, 2x min atau plus berapa ya, kemudian x min atau plus angka berapa hasilnya jika dikalikan 15 dan jika dijumlahkan sama dengan 7. Jika dikalikan ya, jika dikalikan hasilnya sama dengan min 15. Jika dijumlahkan hasilnya min 7. Jika dijumlahkan ini 2 dikali akar yang pertama ya, dikali akar pertama ditambah akar yang kedua, hasilnya adalah min 7. Kita bisa coba-coba lagi di sini ya. Misalkan 3 dan 5, jika dikalikan hasilnya adalah min 15. Jadi misalkan ini min 3 ya, min 3 dikali 5 min 15. Oke, bisa. Kemudian 2 dikali min 3 ini min 6, min 6 ditambah 5, min 6 ditambah 5 sama dengan min 1, tidak memenuhi. Kemudian berikutnya misalkan 3 dan min 5. Mengapa saya gunakan min di sini? Di salah satu angkanya negatif karena hasil perkalian adalah negatif. Jadi kemungkinan pasti salah satu adalah merupakan bilangan negatif. Oke, kita masukkan ke kemungkinan ini. 3 dikali ya, 3 dikali min 5 min 15 ya, 15 negatif, memenuhi. Kemudian 2 dikali 3 6
6 dikurangi 5 ya, positif 1. Nah, ini juga tidak memenuhi. Kemudian kita cari kemungkinan yang lain. Nah, di sini misalkan 5 positif, kemudian di sini 3 negatif. Kita masukkan 5 dikali min 3, min 15 memenuhi. Kemudian 5 dikali 2 10 ya, dikurangi 3 7 positif, ini juga tidak memenuhi. Kita coba lagi. Di sini min 5 dan 3 positif. Min 5 dikali 3 min 15. Min 5 dikali 2 min 10 ditambah 3 min 7. Nah, ini memenuhi. Kita masukkan ke akar-akar ini, ada di dalam kurung ini ya. Jadi ya, ini berarti ini hasilnya adalah min 5 dikali 3, kemudian 2 dikali negatif 5 ini ya, ditambah 3. Nah, kita masukkan ke sini ya. 2x dikali berapa ya, sini min 5 di sini berarti ya. Di sini 5, kemudian di sini plus 3. Nah, kita coba buktikan. 2x kali x, 2x kuadrat tambah 3x kurangi 10x kurangi 15. Sama 0 ya. 2x kuadrat ini min 7x ya, min 7x min 15. Nah, ini sudah terbukti, sudah betul. Oke, kita kemudian kita hitung akarnya. 2x plus 3 sama 0, 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 2, kemudian samaan satunya ya, akar satunya x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5 ya, selesai. Oke, kita kemudian lanjut ke cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, cara ini agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan cara yang pertama. Cara pertama ini sebetulnya lebih mudah, tetapi kita harus memerlukan ya, kita memerlukan waktu yang agak lama untuk mencari kombinasi angka yang mungkin dari akar-akar persamaan kuadrat tadi. Kita masuk ke contoh saja di sini. Tentukan akar-akar dari fx sama dengan 4x kuadrat plus 8x plus 3. Nah, penyelesaian adalah kita tuliskan persamaan kuadrat tersebut. 4x kuadrat plus 8x plus 3 sama dengan 0. Oke, kita bisa sederhanakan persamaan ini dengan membagi 4 ini ya. Ada angka 4, sehingga kita bagi 4. 4x kuadrat dibagi 4, nah, ini 1x ya, sama dengan 1x kuadrat. 8x bagi 4 2x, 3 dibagi 4 3 per 4. Kemudian 3 per 4 ini kita geser ya, kita pindahkan ke sisi seberangnya, sehingga hasilnya adalah 1x kuadrat plus 2x sama dengan min 3 per 4. Kemudian kembali kita sederhanakan lagi. Nah, ini kunci di sini, melengkapkan kuadrat sempurna. Kita masih ingat ya,
bentuk kuadrat dari misalkan A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, atau A min B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, kita akan gunakan, kita akan ubah persamaan yang ini ya, yang ini supaya memenuhi menjadi kuadrat sempurna. Untuk mana yang paling memenuhi? Dari x kuadrat plus 2x. Nah, sini kita bisa mana yang mendekati, berarti sini x plus 1 ya. Nah, kita akan ubah persamaan ini ya, x kuadrat plus 2x ini, sehingga nanti menjadi x plus 1 kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, kita ingin ubah x kuadrat ini ya, x kuadrat plus 2x supaya memenuhi ya, menjadi seperti ini, x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi kita perlu tambahkan nanti di sini. Nah, kita perlu tambahkan 1 di sini nanti. Nah, seperti plus 1 di sini. Di sini juga di sisi sebelah satunya juga plus 1 supaya seimbang. Ini juga plus 1. Kita coba tuliskan di sini ya. Ini x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan min 3/4 plus 1 ya, ini yang ini ya, yang di atas ini kita buat kuadratnya, x plus 1 kuadrat ya, sama dengan min 3/4 plus 4/4 x plus 1 kuadrat sama dengan 1/4. Kita bisa bagi ya, kedua sisi ini kita akarkan, berarti ya, kita bisa akarkan ya, bagi dengan ya, akar kuadrat dari kedua sisi ini, sehingga ini menjadi x plus 1 ya. Nah, sedangkan ini 1/4 kita kalau dikuadratkan sama dengan setengah kan ya, setengah bisa berupa setengah atau ya, atau min setengah kan ya. Setengah kuadrat sama dengan 1/4. Bisa juga min setengah kuadrat. Min setengah kuadrat sama dengan min 1. Ini ya, misalkan ya, min 1. Tetap juga 1/4 hasilnya. Nah, jadi ini x plus 1 ini hasilnya ada plus minus. Nah, kita cari ya, kita bisa cari akarnya. Yang pertama x plus 1 sama dengan setengah positif ya, x sama dengan setengah min 1, x sama dengan min setengah, atau yang bentuk positifnya
bentuk negatifnya ya, x plus 1 sama dengan min setengah, x sama dengan min setengah dikurangi 1, x sama dengan min 3/2. Nah ini juga, ini cara pemecahannya ya. Nah ini keliru ya. Yang ini keliru. Ini harusnya min setengah. Ini keliru. Baik, berikutnya yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC ini cukup mudah, tetapi kita harus mengingat rumusnya. Jadi tadi bentuk persamaan kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx ya plus c. Nah, kita bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan rumus ABC ini ya. Kita coba hitung ya, x1 dan x2 sama dengan min b. Nah, bersama yang ini contohnya, ini ax kuadrat min bx ya plus bx plus c. Nah, sehingga a nya adalah 2, b nya sama dengan min 3, dan c sama dengan min 4 ya. Kita masukkan ke dalam rumus sini, min b 3 berarti ya, min dan min ya, 3 jadi positif, kemudian plus minus akar dari b kuadrat ini min 3 dikuadratkan 9 ya. Kita agak cepat saja sini, min 4ac, min 4 dikali a dikali 2 dikali c, c nya min 4 dibagi 2a, 2 dikali dengan 2. Kita teruskan di sini 3 plus minus 9 min 4, ini dalam kurung ya, min 16 kali 2 min 32, 9 ditambah 32 41 ya. Bagi 4, sehingga akar-akarnya adalah yang pertama ya, x1 dengan 3 plus akar 41 dibagi 4, atau x2 sama dengan 3 dikurangi akar 41 dibagi 4. Nah, ini adalah akar persamaan, akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 4. Nah, kalau persamaan ini kita cari akarnya dengan cara yang pertama memfaktorkan, dan yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mungkin sulit ya, akan lebih mudah dengan rumus ini. Oke, berikutnya kita masuk ke komposisi dan fungsi inverse ya. Nah, pengertian komposisi fungsi adalah jika f suatu fungsi dari a ke b dan g merupakan fungsi dari b ke c ya, maka fungsi dari a ke c ini ya, atau h ini dinyatakan dengan g of ya, disebut fungsi komposisi.
Jadi komposisi ini bisa merupakan gabungan dari dua fungsi ya. Jadi pertama adalah fungsi f yang merupakan fungsi dari a ke b, dan fungsi g yang merupakan fungsi dari b ke c. Dan kedua fungsi ini kita bisa gabungkan ya, kita komposisikan menjadi h. Jadi gabungan antara fungsi f dan g. Penulisannya dibalik ya, g f dalam kurung x. Kita masuk ke contoh saja di sini. Ya, saya tuliskan kembali di sini ada dua fungsi, fx sama dengan x kuadrat dan fungsi g ya, gx sama dengan x plus 3. Dicari komposisi dari empat ini ya. Yang pertama adalah GOF dalam kurung x ya. Maka kita masukkan saja di sini ya, fx nya diketahui x kuadrat ya, dan gx nya diketahui x plus 3. Jadi kita masukkan di sini GOF ya. Ini x plus 3 tetap ya. Nah, sedangkan x nya ini kita ambil dari fungsi f ini ya. Kita substitusi, kita masukkan x kuadrat ini menjadi x ya, x kuadrat plus 3 seperti itu. Kemudian jika dibalik ya, kita balik di sini x kuadrat ya, ya. Nah, kita masukkan x nya itu dari sini ya, sama dengan x plus 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah x kuadrat plus 6x plus 9 ya. Di soal yang maaf ya, yang B ya, loginya adalah x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, kita masukkan nilai x nya itu 2, jadi 2 kuadrat tambah 6 kali 2 plus 9, 4 plus 12 plus 9. Berapa hasilnya? 25. Kemudian yang di GOF dalam kurung x, nah diketahui tadi hasilnya adalah x kuadrat plus 3. Kita masukkan x nya 3 kuadrat plus 3. Hasilnya adalah 9 plus 3 kemudian 12 seperti itu. Oke, contoh berikutnya hampir sama, caranya sama ya, saya lewati saja di sini, Anda bisa pelajari sendiri. Kemudian berikut adalah fungsi inverse ya, tadi komposisi, sekarang fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini merupakan kebalikan dari fungsi f. Nah, contoh di sini ada a dan b, ada dua himpunan a dan b, yang mana nilai yang ada di y ini merupakan yang memiliki hubungan dari suatu fungsi f. Nah, fungsi inverse ini dapat didefinisikan sebagai kebalikan ya, kebalikan dari f. Nah, jadi g ini kebalikan dari f. Ya, jadi fungsi g ini kebalikan dari fungsi f.
contoh kita kerjakan yang ini ya. Tentukan inverse dari fx sama dengan 4x plus 5. Nah, kita kerjakan di sebelah kanan sini ya. Di sini fx sama dengan 4x plus 5 ya, kita gantikan fx ini dengan y sama dengan 4x plus 5. Kemudian kita balik, kita selalu ubah 4x ini ya, x ini menjadi pindah ke sisi kanan. Nah ini min 4x sama dengan 5 min y, atau 4x sama dengan y min 5 ya, dibalik, dan x sama dengan y min 5 dibagi 4 seperti itu. Nah ini adalah inverse dari fungsi f, dituliskan f pangkat min 1. Terlalu jauh, f pangkat min 1 dari x ya. Kemudian yang kedua, mungkin sini contoh yang ini yang A. Kemudian contoh yang B di sini, fungsi f x sama dengan 1/4 x kuadrat ya. Ini untuk x lebih dari atau sama dengan 0. Kita ubah menjadi y sama dengan 1/4 x kuadrat. Kita pindahkan 4 ini ke sisi sebelah kanan. 4y sama dengan 1x kuadrat ya, x kuadrat saja di sini supaya lebih simpel. Kemudian di sini kita bisa kuadrat akarkan ya, akar kuadratkan supaya nanti di sini 4y, akar 4y sama dengan akar x kuadrat. Kemudian kita akarkan, ini sama dengan akar 4 dikali akar y sama dengan akar x kuadrat. Ini adalah 2, ini akar y tetap sama dengan akar x kuadrat. Saya hapus. Ini adalah x ya. Nah ini bisa positif bisa negatif duanya. Nah kemudian karena syaratnya adalah untuk x lebih besar atau sama dengan 0, maka sini kita bisa abaikan sini ya, jadi bentuknya positif, sehingga kita bisa ubah posisinya, kita balik, x sama dengan 2 akar y ya, 2 dikali akar y. Ini pemecahannya. Kemudian kita lanjutkan untuk inverse ya, yang lebih kompleks. Sini mungkin kita kerjakan di sini. Fx sama dengan 3x plus 6.
dibagi 6x plus 8. Kita tuliskan ini sama dengan 3x plus 6 dibagi 6x plus 8. Kita pindah ke sini ya. Y dikali 6x plus 8 sama dengan 3x plus 6. 6xy ditambah 8y sama dengan 3x plus 6. Nah, kemudian kita pindahkan lagi x ini, kita tukar dengan y, jadi 6xy dikurangi 3x sama dengan 6 dikurangi 8y. Kemudian kita bisa sederhanakan ya, kita keluarkan x nya, x dikali dalam kurung ya, 6y dikurangi 3 sama dengan 6 min 8y. Kemudian x sama dengan 8y dibagi 6y min 3. Seperti ini. Jadi inverse dari x sama dengan 6 min 8x dibagi 6x min 3, atau terusnya adalah min 8x plus 6 ya, dibalik dibagi 6x min 3. Seperti ini. Boleh kedua ini betul. Selanjutnya dari hasil perhitungan dan pengerjaan inverse ini, kita dapat membuat rumus cepatnya ya, cara cepat untuk mengerjakan inverse dari fungsi tersebut dengan ini. Jadi kita buktikan di sini. Sini 3x nih ya. Ini A-nya adalah 3, B sama dengan 6, C sama dengan 6, dan D sama dengan 8. Jika kita masukkan ke rumus ini, rumusnya adalah min dx plus b dibagi cx min a sama dengan min dx min 8 x ditambah b nya 6 dibagi cx, c nya 6, 6x plus min a ya, min a.
3. Min 8x plus 6, min 8x plus 6, 6x min 3, 6x min 3. Ya, sama. Ya, hasilnya sama. Nah, jadi ini rumus ini bisa Anda gunakan ya supaya lebih cepat dalam mengerjakan inverse suatu fungsi. Ini inverse suatu fungsi dalam bentuk pembagian. Ax plus b dibagi cx plus d. Ini berikutnya untuk inverse dari fungsi komposisi. Nah, untuk mencari inverse dari fungsi komposisi ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mencari dulu komposisinya ya. Mencari komposisi dulu. Lalu inversekan. Atau cara yang kedua adalah mencari dulu inverse-nya. Nah, mencari inverse-nya dulu, kemudian mengerjakan komposisi. Nanti hasilnya akan sama. Contohnya di bawah ini ya. Ini adalah contoh soalnya dan cara pengerjaannya. Silakan Anda pelajari secara mandiri. Dari soal ini ada cara 1 dan cara 2. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui grup WA. Insyaallah nanti akan saya jawab pertanyaan dari Anda, baik melalui LMS atau mungkin nanti melalui WA ya, grup WA. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.